Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Good afternoon semuanya, semoga udah pada makan siang, semoga sehat selalu untuk kita semua. Dan ya, kita ngelihat hari ini Bitcoin mengalami rebound sampai testing ke level $27.000. Nah, ini kondisi yang lumayan bagus teman-teman sekalian ya. Jadi sebenarnya sebisa mungkin Bitcoin push dulu ke harga yang lebih tinggi. Goalnya di sini adalah supaya kita tahu bahwa at least di level 25.000 itu menghadirkan banyak order beli di market. That's a good news. Now, the next one, ini akan menjadi satu buah pertimbangan untuk kita melihat apakah Bitcoin itu udah bener-bener totally ready to push ke harga yang lebih tinggi atau dia masih akan stuck di harga yang lebih kurang sama. So, kita bakal bahas di price action-nya. Dan sebelum masuk ke price action lebih jauh, saya pengen sekali lagi merind teman-teman bahwa minggu ini adalah minggu sibuk ya. Kita akan punya Fed Chair Powell testimony, yaitu di sekitaran besok di jam 9 malam. Jadi tentunya di sini akan ada volatilitas di market, dan harusnya ini juga bisa menjadi satu faktor trigger dari pergerakan Bitcoin untuk kedepannya ya. Salah satu faktornya, mengapa saya katakan demikian? Saya rasa market cenderung low volatile, reasonnya adalah ini, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau teman-teman ingat, Jerome Powell pernah melakukan testifies juga pada sekitaran Maret. Jadi ini adalah akhir dari kuartal pertama ya. Januari, Februari, Maret, satu kuartal ya kan. Kemudian April, Mei, Juni, kuartal kedua atau satu kuartal juga. Nah, di sini statement Jerome Powell pada saat itu adalah likely to be higher. Jadi dia ngomongin soal kenaikan suku bunga masih bisa lebih tinggi lagi, dan bahkan bisa dipertahankan cukup lama ya, at least sepanjang tahun ini. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dia akan melakukan rate cut pada saat itu, menyebabkan Bitcoin mengalami crash down ya, setidaknya selama beberapa hari. Nah, saat ini market itu lagi nggak terlalu volatile banget, tapi kita bisa ngelihat rebound yang terjadi itu cukup oke lah ya dalam beberapa hari terakhir. But I think ini pasti akan menunggu juga terkait dengan Jerome Powell testifies minggu ini ya. Di situ bisa menjadi pemicu atau trigger dari pergerakan market. Ya, mungkin dari Jerome Powell testifies bisa jadi membawa Bitcoin turun dulu lagi sebelum akhirnya kita ngelihat dia rally. Sama kondisinya seperti sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya itu teman-teman juga harus ingat ya, ada campur tangan dari bank default pada saat itu, yaitu Silicon Valley Bank. Jadi setelah itu default, the Fed memberikan bantuan berupa bank term funding program. Disitulah yang menyebabkan akhirnya market mengalami pump ya, cukup signifikan pada saat itu. Jadi sekarang ya mungkin testifies itu akan menjadi sebuah clue untuk pergerakan si Bitcoin beberapa hari ke depan ya. Jadi kita perlu agak aware atau waspada terhadap kondisi tersebut, dan ya kita coba sama-sama lihat nanti bagaimana apa yang disampaikan oleh Jerome Powell, clue apa, informasi apa yang bisa istilahnya bisa kita jadikan sebagai sebuah peluang untuk kita manfaatkan kembali di market nantinya setelah Jerome Powell melakukan testifies. At least itu adalah clue untuk di bulan Juli, Agustus, dan September, teman-teman ya. Mengapa demikian? Karena per kuartal dia kasih clue, dia kasih informasi. Ini loh, the Fed akan seperti ini, the Fed ngelihatnya seperti ini di hadapan para kongres. Jadi dari sana mungkin kalau pertanyaan dari kongresnya cukup bagus ya, mempertanyakan soal gimana nih planning kalian ke depannya. Ini kan inflasi sekian, misalkan bla 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 bla. Kalian tahu bla bla bla. Ya, itu bakal jadi clue untuk pergerakan market. So that's the number one yang saya pengen remind ke teman-teman sekali lagi. Dan kita sekarang pengen ngelihat ke price action-nya. Bitcoin sebetulnya teman-teman, kita tahu dia bergerak dalam sebuah channel ya. So far channelnya sudah dites kembali untuk ketiga kalinya ya. Jadi kalau yang ini kan nggak dihitung dong, ini kan pertamanya ya teman-teman. Di situ adalah initiatornya, kemudian first touch, second touch, dan terakhir touch yang ketiga ya. Ini udah lagi dites teman-teman sekalian. Apakah akan membentuk pin bar? Belum tahu ya, tergantung dari sesi New York pada malam hari ini. Kemarin kan bank holiday, tapi yang menarik adalah pada saat market lagi libur itu malah kelihatan ya aktivitas whales-nya tuh sangat agresif gitu ya. Dia bisa membuat market tuh mengalami pergerakan yang sangat impulsif, bahkan ada liquidity sweep di situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadinya berencana untuk long dibantai, berencana untuk short juga dibantai ya. Kelihatan dari pergerakan tadi malam gitu. Nah, jadi apakah di sini adalah kondisi yang kurang begitu baik untuk transaksi? To be honest, kalau saya sih melihatnya ya, kita belum dapat clear clue
ini mau dibawa kemana marketnya ya, selain kita melihat reaction yang sangat impulsif datang dari $25.000 ya. Tapi the question remain the same, apakah ini akan langsung dibawa nanjak break dari previous trend line dan juga previous high-nya, atau one more time reject ya, dia testing ke key level di sini di kisaran $25.750. Jadi kalau kita lihat di sini kan merupakan angka psikologis juga ya teman-teman. So far kita bertahan di sana cukup lama dalam beberapa waktu yang lalu. Ya, di sini penurunan pada tanggal 5 Juni tertahan di sana, kemudian penurunan pada 10 Juni juga tertahan di sana, dan kita sempat terkonsolidasi juga di area tersebut. Lalu ada proses breakdown dan ternyata turns out menjadi fake out. Ya, harga naik, konsolidasi selama Sabtu Minggu kemarin, dan pada akhirnya di pergerakan Senin kemarin, lebih tepatnya pagi pada saat bank holiday, itu sekali lagi yang mau saya note, membuat Bitcoin berhasil breakout dan akhirnya menuju ke level $27.300, which is sebenarnya saya cukup yakin key level kita ada di kisaran 27.500 ya. Kalau untuk nextnya sih saya ngelihatnya kira kisaran area tersebut ya. Jadi Anda bisa perhatikan di sini, kita ubah ke line chart, lihat berapa kali kita testing di sana ya. The first test and then the second one, the third one ya. Kira-kira di level itu lebih kurangnya. Kita tuh ada testing di sana beberapa kali. Jadi previous high itu menurut saya mencangkup juga area psikologis di kisaran 27.500 untuk si Bitcoin. Ya, kita lagi berusaha untuk mentes ke level tersebut, cuman sedikit di bawahnya kita tuh punya trend line. Jadi trend line ini kelihatannya yang menjadi tahanan juga untuk sementara waktu ini. Kalau misalkan kita melihat Bitcoin mengalami koreksi akibat Jerome Powell testifies, saya nggak akan terkejut karena memang sebetulnya ini ekspektasi ya teman-teman. Oke, kita ngelihat dia mengalami rally. Ya, kita lihat dia mengalami rally dari kisaran harga 24.800 ya, di bawahnya itu sekitar 24.750 dan close candle-nya di atas $25.000. Itu mengalami rally ya, so far selama beberapa hari terakhir itu sudah sekitar 8,4%. Kenaikan ya average-nya mungkin $2.100 sampai $2.300. Jadi kalau seandainya kita mendapati posisinya mengalami rejection dari level tersebut dan kita menuju ke proses retracement-nya atau koreksinya sebelum akhirnya dia nanjak sekali lagi, saya pikir ini adalah possibility yang cukup wajar untuk terjadi. Jadi jatuhnya di sini adalah wave 1, possible wave 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi kita rally-nya tuh adalah menuju ke wave 3. Dan ekspektasinya adalah kembali ke highest level dulu ya di kisaran area ini. Ya, kita sama-sama tahu ini adalah area major, bisa dikatakan major resistance kita ya di bagian top ini. Jadi kalau misalkan kita nanjak pun ya mungkin possibility terdekat adalah ke level 31.500 sampai $32.000 untuk timing jangka pendek. Oke, jadi kita lihat dulu di sini sejauh mana nanti seandainya dia terkoreksi. Saya pikir kalau kita gunakan Fibonacci retracement itu belum begitu wise karena kita belum tahu the exact topnya ya. Kita belum tahu the exact topnya. Tapi seandainya kita mencoba untuk mengukur dulu dengan informasi seadanya, yang kita bisa dapatkan adalah di area yang sama, merupakan area psikologis yaitu di 25.750 itu di antara Fibonacci 61,8% dan Fibonacci 50%. So let's say koreksi terjadi major, lalu kita slowly turun dan kembali ke level tersebut. Pada akhirnya ini akan menjadi sebuah peluang menarik untuk kita mencoba mempertimbangkan melakukan swing long dengan progres ya mungkin lebih kurangnya seperti ini teman-teman. Ya ini pertimbangan ya, kita belum tahu nanti karena bergantung dari price actionnya juga, apakah nanti turunnya korektif, apakah turunnya impulsif. Tapi lebih kurangnya ini adalah idea yang saya lihat bisa menjadi sebuah setup yang menarik untuk teman-teman atau untuk kita sendiri, bahkan saya pribadi ya, untuk trading kan di midterm menuju ke ya swing atau long term ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Ya so far saya suka dengan bagaimana Bitcoin bereaksi dari kisaran $25.000. Kita mendapati posisi Bitcoin nanjak sampai testing lagi mendekati ke level $27.000. Tapi lagi-lagi di sini kita ada reaction, dan reaction tersebut saya pikir menunggu dari Jerome Powell testifies juga pada hari Rabu nanti. Jadi teman-teman
ya mudah-mudahan ada opportunity yang bisa di-present untuk kita manfaatkan. Karena kalau kita lihat dari lower time frame-nya, yes, ini yang saya maksudkan ya. Kita bisa lihat bagaimana harga kemarin itu bermain ya, sangat agresif ya di jam sekitaran 1 sampai 2 pagi ini kita ngelihat harga nge-spike ke atas, balik turun ke bawah, and then close candle-nya dengan bullish engulfing lagi. Menyebabkan di closing time frame 4 jam memiliki tail candle yang begitu panjang ke atas, tapi closing-nya dengan bull candle, which is ini adalah sebuah indikasi yang cukup baik. Kalau secara struktur, memang sebenarnya kita bisa lihat ya bagaimana struktur di sini cukup rapi, higher high, higher low sequence, dan terakhir kita melihat di sini adalah sebuah area yang kita consider sebagai demand-nya. Nah, ini mungkin saya akan sedikit sharing ya dari previous analysis yang sempat saya share juga. Kayaknya kemarin ya, harusnya kita share kemarin ya teman-teman ya. Oke, so ini adalah struktur terakhir, high-nya di mana, low-nya di mana, kemudian kita terkonsolidasi membentuk semacam triangle, lalu pada akhirnya dia berhasil breakdown dari triangle, tapi tadi malam kita melihat ada pergerakan kembali membentuk sebuah ascending triangle setelah breakdown tentunya ya. Jadi kita melihat membentuk sebuah ascending triangle and then dia breakout. Nah, kabar baiknya adalah Bitcoin nggak pernah breakdown di bawah lowest price ini. Jadi kita lihat di sini, ini adalah lowest price yang saya maksudkan tadi. Ya, kita belum pernah breakdown di bawah area tersebut. Jadi, technically, kita bisa katakan bahwa ya, kita masih memiliki demand pada area tersebut. Dan so far, dipertahankan cukup baik. Sehingga pada akhirnya pergerakan tadi malam terlihat seperti membentuk sebuah ascending triangle dan berhasil breakout ya dari ascending triangle-nya. Nah, breakout juga tidak terjadi hanya pada ascending triangle, tapi juga pada sesi Asia. Jadi, Asia high itu di take out. Setelah itu proses pullback, testing terhadap trendline bagian bawahnya, dan ternyata membawa Bitcoin mengalami spike ya yang cukup signifikan. Ya tentunya spike-nya tidak bisa diantisipasi. Kita nggak tahu pasti apakah dia akan nge-spike se-crazy itu atau tidak. Apalagi dengan posisi bank holiday. Jadi memang sebetulnya ya saya pikir ini adalah coincidence ya. Mungkin satu dorongan dari para whales untuk membuat likuiditas terlihat lebih menarik lagi. Jadi dia bikin sekali lagi higher high dan testing terhadap area major resistance yang ada pada double top di kisaran tanggal 5 Juni dan juga pada kisaran tanggal 6 Juni. Ya, Anda bisa lihat bam turun ke bawah, naik lagi testing same high level and then bam turun. Ya, setelah itu kita mendapati posisi yang terkoreksi. Nah, kita lagi testing ke level tersebut, closing di time frame 4 jam tadi membentuk sebuah pin bar ya, di mana tail candle-nya cukup panjang ke atas, dan closing nanti di jam 3 saya pikir akan menjadi konfirmasi apakah di sini kita akan mendapati dia membentuk semacam resistance untuk minernya saja. Karena kalau closingnya dia membentuk bearish engulfing, itu ada possibility di mana time frame 1 jam kita bisa lihat itu terdapat yang namanya divergence. Ya, Anda sudah lihat di sini dia mengalami cross down, di sini juga sama, dia mengalami cross down. So basically I think ini adalah divergence pada si Bitcoin. Dan posisi terakhir di Bitcoin juga sama, sudah mendapati rejection yang tadi kita mention di time frame 4 jam di mana ada potensi membentuk bearish engulfing. Meanwhile, kalau di 1 jam kita melihat di sini sebagai bearish divergence saja. Ya, jadi kalau misalkan seandainya kita melihat dia, wah oke, dia mengalami bearish divergence, ini berarti ada possibility kita akan memasuki major correction. Dan selama Bitcoin belum berhasil break dari area demand zone ini, berarti teman-teman sekalian perlu waspada, struktur ini masih bisa berlanjut. Ya, di sini adalah higher high, higher low sequence, dan so far cukup steady. Ya, walaupun nantinya kalau misalnya kita ngelihat dia membentuk divergence seperti ini, saya pikir ada possibility lah, nanti kita bisa melihat dia membentuk semacam rising wedge. Jadi slowing down, baru kemudian dia breakdown. Dan mungkin sedikit pullback, menutup progress retracement yang tadi sempat kita mention di time frame daily, baru kemudian kita melihat Bitcoin berpotensi untuk rebound kembali. Oke? Ya, ini adalah salah satu skenario aja, saya nggak bisa katakan itu 100%, tapi setidaknya untuk short term saat ini, saya mengantisipasi divergence ini dulu. Ya, jadi saya mencoba untuk melihat apakah ada possibility Bitcoin di sini bisa mengalami koreksi dulu. Jika iya dia mengalami koreksi, maka planningnya apa? Dan jika seandainya koreksinya sampai ke major correction yang tadi kita mention,
maka planningnya seperti apa. Yaitu yang saya coba untuk consider untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Oke, so I think that's it teman-teman sekalian, update yang bisa saya berikan seputar Bitcoin. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. All the best for you guys and sehat selalu untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk makan siang and I'll see you guys again in the next update for altcoins. Saya lihat udah ada beberapa yang ngasih komen di previous video seputar altcoins. Nanti saya akan cek dari sana dan akan kita buat update-nya untuk di altcoins update berikutnya. God bless buat teman-teman. I'll see you guys again soon. Thank you very much guys and cheers. Bye bye.